Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bahak guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Profesor Dr. Quraish Shihab, semua yang di sini, Pak Rektor, Dekan, semua yang saya hormati juga hadirin. Niki langsung saja, saya tadi sudah deal-dealan sama Pak Quraish untuk jadi provokator. Tapi provokator keilmuan. Kenapa tadi ini sarjana arsitek tapi ngomong tata bahasa meneladan, tidak tahu saya. Begini ya. Saya akan bikin mukadimah nanti yang menyempurnakan Pak Quraish. Jadi ilmu tafsir itu dimulai dari satu dialog umum. Dialog umum itu bisa perwakilan atau ungkapan atau apa saja. Misalnya begini, ketika ada orang baik itu Allah berjanji wa allaw istaqamu 'alat thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Kalau mereka benar, perilakunya benar, saya kasih air yang segar. Tentu kalau kita tahu orang berkecukupan air itu tidak cukup segalanya. Tentu kita butuh makan, butuh macam-macam. Tapi Allah hanya menyebut ma'an ghadaqah. Semua mufassir sepakat, kata ma'an ghadaqah ini ibaratun an raghadil aish. Bahwa ini adalah maksudnya adalah hidup yang nyaman, bukan sekedar berkebutuhan apa? Air. Begitu juga beberapa ayat yang warka'u ma'arroki'in wasjud, itu bukan sekedar sholat itu bentuknya ruku atau sujud, tapi sholat yang sempurna, yaitu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Dan itu akhirnya butuh teladan, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian di balik teladan itu ada ilmu diroya. Saya termasuk orang yang baca banyak tentang diroya. Karena korban bulian, jadi ulama itu ya saling membuli, saling mengerjain itu. Jadi suatu saat Nabi Musa itu tanya sama Allah, nggak terima. Memang Nabi Musa ini Nabi paling usil. Untung kita nggak jadi umatnya, kalau jadi umatnya ikut usil. Makanya kalau yang usil itu umatnya Nabi Musa itu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu tanya sama Allah, ya Allah kenapa engkau menjelaskan tentang engkau, ada kata-kata la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bahwa Allah itu Tuhan yang tidak terkena kantuk. Sinah itu kantuk, wala naum dan tidak terkena tidur. Allah tidak jawab, tapi Nabi Musa disuruh megang kaca tipis itu. Pegang, Musa ini jaga. Ya Gusti, jaga ternyata tuyut ngantuk gitu Pak Fathul Wahid. Langsung pecah. Kamu jaga gitu ngantuk langsung pecah. Bayangkan saya yang jadi Tuhan. Kalau ngantuk sedikit saja alam bisa rusak semua. Terus baru tahu dia, oh penting penjelasan sinatun, tidak ngantuk itu. Kalau rektor kadang-kadang ngantuk boleh Pak Fathul Wahid, enggak apa-apa. Ya. Karena tidak Tuhan, enggak apa-apa. Ngantuk ya enggak apa-apa, salah ya enggak apa-apa. Marah ya enggak apa-apa, karena bawahnya enggak berani negur. Yang enggak boleh salah itu anak buah. Saya ini kata pejabat UI itu Dewan Pembina, jadi memang berhak jelas Pak Rektor dalam struktur. Itu kalau pakai struktur UI, kalau pakai struktur ulama lebih boleh lagi. Jadi diroyah itu penting, karena dengan diroyah itu yang disebut Quran datar, itu kemudian punya makna yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya diroyah, maka kesannya Quran itu nyuwun sewu itu datar. Itu masalah besar bagi kita sebagai peneliti Quran. Makanya kadang-kadang itu butuh, tadi saya bilang sedikit provokatif. Karena diskusinya ulama itu juga dimulai dari provokasi. Sedikit cerita perdebatan ulama yang ekstrim.
Mu'tazilah itu berpendapat Allah itu hanya menghendaki kebaikan. Karena Allah itu melarang keburukan. Kalau Allah menghendaki keburukan ini paradok. Bagaimana mungkin melarang tapi menghendaki. Jadi Mu'tazilah bingung kalau ngartikan ayat fayudilluh mayasa wa yahdi mayasa. Terus kata Imam Sanusi itu pengarang kitab Ummul Barohin. Berdebat begini, kalimatnya begini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kejelekan itu Allah tidak menghendaki, maka banyak di alam raya ini kejadian yang Allah tidak tahu. Jadi kalau Allah dilapuri, ya Allah di dunia banyak maksiat. Waduh itu di luar kekuasaan saya, itu kan masalah ya. Nah, kadang-kadang jawaban provokatif gini itu bisa menghentikan lawan debat. Tapi kata Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul Ulama, kamu jangan benci sama Mu'tazilah di konteks ini karena niatnya itu supaya enggak nisbatus syarri ilallah. Supaya kejelekan tidak diisnatkan ke Allah, tidak disadarkan ke Allah. Itu juga ajaran Allah, ma'asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Tapi ahli sunnah tetap saja berpikir khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, tapi enggak boleh ditanyakan ya. Kalau kamu tanya ini tak cap jadi umatnya Nabi Musa, enggak boleh tanya bab qada qadar. Karena panduannya Rasulullah SAW ngendikane idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau sudah diskusi qada qadar kamu harus diam. Yang bicara kriminal, pidana. Tapi saya memberi contoh betapa perdebatan di Roya itu penting. Nabi wa Khalilur Rahman Ibrahim itu juga sering debat malah sama Allah, enggak sama Pak Kores atau sama Pak Rektor. Enggak. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mau meninggal, kata malaikat Israel, Ibrahim kamu mau meninggal. Enggak, saya tidak mau meninggal. Kenapa? Karena saya gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Hubungannya apa? Aro'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih ini enggak benar? Malaikat kan enggak biasa debat. Naik Israel tanya, ya Allah ini logikanya gini, ini gimana ini? Enggak pernah kuliah malaikat, enggak bisa debat malaikat. Allah itu enak saja jawabnya. Bilang ke Ibrahim, wa hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Masa katanya kekasih Allah ketemu kekasihnya enggak siap? Oh iya, mati gak apa-apa, mati gak apa-apa. Jadi kalau kamu takut mati itu belum kesayangan Allah. Kok takut semua toh? Padahal tidak kaya juga, tidak makmur juga, tapi takut mati. Nah, itu juga ada dialog. Sehingga ilmu ini menjadi hebat itu karena banyaknya dialog. Yang terakhir, saya ini Sohibul Bait, jadi nanti Pak Kures yang ngetikan. Ya, saya hanya provokasi supaya nanti Pak Kures pakai ilmu yang kelas A. Bukan kelas muhibban kata Pak Rektor tadi. Itu ya provokatif. Muhibbin itu sudah luar biasa. Kalau mustame malah turu terus ngantuk itu kalau di Indonesia. Muhibbin itu sudah luar biasa. Ada sekian debat-debat yang misalnya begini di tafsir Tobari. Kita sebagai penekun fikih, saya ini sudah menghormati jenengan, penekun bondak pokoknya kita ini penekun fikih. Itu yang namanya qashar sholat itu ya sholat rubaiyah dikosor menjadi sunaiyah, duhur menjadi 2, asar menjadi 2. Ya jangan ngosor maghrib jadi 1,5. Juga ngosor subuh menjadi apa? 1. Yang boleh dikosor itu yang sholat apa? Rubaiyah yang jumlahnya 4. Ini kalau nggak diajari ini bahaya ini. Sudah pakai nama Islam terus ngosor sholat maghrib bisa repot. Tapi Imam Tobari ngendikan, apapun hebatnya mufassir itu dia terjebak oleh mindset fikihnya, karena dia fikih ya qashar itu qasrus sholat itu ya 4 menjadi 2. Tapi kata Imam Tobari dalam tafsirnya ini umut tafasir, nanti Pak Kures bisa menjelaskan. Enggak ada tafsir kecuali nginduk kitab namanya tafsir Tobari, umut tafasir. Itu digelari lam yu'allaf fil Islam misluh, enggak ada karangan sehebat tafsir Tobari. Kecuali Al-Misbah, tenang mawon tenang mawon ini Mbak Caca agak terima, saya ini kan Mbak Naswa agak terima itu, ngelihat saya sama abahnya terus, ya kecuali, nggak apa-apa, sudah ini tamu harus dihormati, sudah kecuali. Saya rileks saja. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina. Itu kata Imam Tobari, qasrus salat menjadikan salat 4 menjadi 2 itu ya bagian dari qasrus salat, tapi qasrus salat itu bisa yang pernah wajib menjadi tidak wajib. Misalnya sholat itu wajib menghadap ke kiblat. Gara-gara kondisi darurat tidak wajib menghadap apa? Kiblat.
Sholat normalnya nggak boleh gerak di atas 3 kali, tapi gara-gara kondisi darurat boleh gerak di atas 3 kali. Itu juga qasrus sholat, menjadikan yang wajib menjadi tidak wajib, yang pantangan menjadi boleh. Sehingga pesannya Mbah Mun, guru saya Kiai Maimun, juga pesannya Bapak, tafsir biarkan tetap tafsir, jangan mengganti kalimatun jami'ah atau lafdun jama' yang ada di Quran. Karena kalau tafsir membentuk nanti menjadi mudhoyik, mempersempit makna Quran. Coba kalau sampean belajar tafsir ya Yohanes mesti ya ahla Makkah. Budu robbakum. Nah, kalau nuruti tafsir kan, oh ini perintah ke ahli Mekah, saya kan orang Indonesia. Bisa masalah itu. Misalnya tahajud, wa minal laili fatahajjat bi. Fatahajjat ya Muhammad ya Rasulullah. Saya kan tidak Nabi Muhammad, berarti enggak kena perintah itu. Masalah besar itu. Jadi memang tafsir itu harus, tadi saya sudah matur Pak Quraisy, di pondok itu jarang orang nulis tafsir. Karena sudah diancam man fasarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi nulis tafsir itu ya kayak pesen tiket. Enggak usah diteruskan. Nah, yang masalah itu bi ra'yihi, kebetulan Pak Quraisy baca banyak, saya juga baca banyak. Pak Fatul Wahid karena ingin naik kelas ya baca banyak. Nanti setelah enggak rektor ngiyai lagi Pak Wahid ini. Karena kecilnya tuh ngaji di bawah saya di Kudus, di Muawanah. Saya enggak tahu kok jadi rektor. Enggak tahu, makanya dia tadi dalil-dalil kayak wong pinter gitu kan. Karena saya juga heran. Masa di depan Pak Quraisy, di depan saya tetap dalil itu luar biasa. Hebat itu, hebat. Luar biasa itu. Pokoknya hebat, Anda harus bangga punya rektor seperti ini, harus bangga. Ya gitu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Bah. Mohon maaf Gus Bah, dalilnya kalau salah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Perkenalkan, nama Al-Fakir Maulana dari Solo. Saya akan bertanya kepada Gus Bah. Niki Gus, sebagaimana tema hari ini memahami Al-Quran dengan meneladani Rasulullah. Kami sering mendengar pengajian Gus Bah, yang mana Gus Bah sering mengaturkan, sering berkata, semakin banyak ayat yang kita pahami, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih begitu kalau salahnya ngapunten. Atau bahkan Syekhona Maimun, Mbah Maimun menika juga dawuh, seberapa banyak kamu paham Al-Quran, maka sedekat itulah kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya Gus, kami terutama kula mewakili anak muda yang awam, ini banyak yang tidak jebolan pondok pesantren, bahkan tidak tahu bahasa Arab, hanya bisa membaca terjemah. Lah ini sedangkan panjenengan sering dawuh kalau misalkan memahami Al-Quran itu harus malian bil Arabiyah, harus menguasai mufradat banyak bahasa Arab. Tapi kita ini juga pengen dekat dengan Allah. Pengen dekat dengan Allah. Nah, apakah kita boleh membaca terjemah, sedangkan terjemah ini tidak bisa mewakili makna ayat itu? Ini yang pertama. Yang kedua, buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bah guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Bah, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bah. Niki. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu.
Atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus. Sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng. Jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan Nyun Sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngerti nggih. Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di dunia di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Gus Mbak, ini dari Gus Maulana tadi. Ini pertanyaannya, kan banyak yang tidak jebolan pesantren, tapi pengen dekat sama Allah. Boleh nggak baca terjemahan kira-kira gitu? Yang kedua tadi standar Gus yang orisinal, yang orisinal ya. Kemudian yang kedua dari ini Gus Gofur. Ini dosen dari Eva, ini untuk Prof. Kuras dan Gus Baha. Ini panduan untuk memberikan pendapat hukum, kira-kira gitu kan. Karena ada dosen hukum yang saksi ahli, ada yang ahli menjadi saksi. Jadi bedanya. Mohon berkenan dari Gus Baha. Ya. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini, biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah. Kan? Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ikhya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi, Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif, terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, lah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Kures. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu memang lewat terjemah nggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun. Fahjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh,
itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bini'al wasau. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah, yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tetap saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah, sudah ada. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah, faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz, mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim itu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi, Anda. Saya akan memberi nasihat engkau, kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan, karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu ini cerita ke Pak Kures, ini curhat, bukan cerita mufti, curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue. Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak waihak, yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu dah anak kue. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini. Kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak waihak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, saya ngendikan ini orang Solo ini kan enggak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang itu. Nah, yang seperti ini enggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi, ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin. Mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa enggak bayang mukul. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil karena maharnya misalnya Alphard 1 miliar gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum isdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna? Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil itu. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'a. 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosan karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat sholat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya nggak usah diundang gitu maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh ya. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa tafsir. Tapi jangan terus ngundang saya terus, nggak mau juga saya. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Ghafur tadi. Nanti Pak Kures nambahin.
Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un wil akhin. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa ini, Allah terus bilang, Muhammad kamu tenang saja, pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu, nanti kendilnya Nabi atau keberanian Nabi dikira karena ada jaminan. Tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun, Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah, orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawlik. Orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Wah Gus sopo Gus kok mison, mesti langsung gitu. Nah coba misalnya sekarang, nyon sewu, saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat ya. Artinya tatanan sosial, meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar. Nah maksudnya gini Pak dosen, kalau tatanan sosial gini, saya pernah ditanya oleh dekan Fakultas Kedokteran. Pas ada diskusi dengan ya tadi orang-orang medis, misalnya begini, itu misalnya nyun sewu, tapi gak usah dijiwai, gak usah kamu, udah dilupakan saja gak apa. Menyembuhkan orang koma itu baik apa tidak baik. Tapi misalnya orang ini kalau sembuh pasti bunuh lagi, pasti merkosa lagi. Terus kita gimana? Ngasih makan juga sama. Orang miskin nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Berkahnya nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, dia tidak nyuri, tidak bunuh, tidak merkosa. Dan orang ini kalau sehat lagi akan begitu lagi. Wajib ngasih makan dah. Itu mesti orang itu, weh, kasihlah kemanusiaan. Satu, jangan nanti kumat lagi. Jadi hukum sosial itu mesti mindsetnya ulama itu beda-beda. Saya sering matur ke Pak Quraisy, saya itu pernah kata santri saya pernah katanya diundang ke Malaysia, juga pernah katanya diundang ke Maroko. Saya bilang sudah yang kelas-kelas internasional Pak Quraisy saya ada usah. Kenapa? Jawabannya sederhana. Nanti kalau saya sering keluar negeri, terus semua kiai seneng keluar negeri, terus yang mulang pondok saya siapa? Terus gue iling-ilingan nak neng dunia ono kiai desa sing alim, kata saya maksudnya kiai desa tapi maca kitab ya cek bener rofa nasab. Tapi saya seneng sama kiai-kiai yang keluar negeri karena ini mewakili syiar. Saya seneng sama UI karena syiar gini. Tapi saya jangan disuruh jadi kiai di UI. Nanti gajinya tetap. Kalau kiai kan sering dapat gaji min khaisul layah tasib. Kayaknya jumlahnya banyak saya maksudnya. Jadi yang hukum-hukum sosial tuh biarlah alam yang. Ya sudah setuju ya. Oh ya pokoknya gitu.